pojok ada tulisan live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat, peserta pelatihan pemanfaatan akun belajar ID. Kami para trainer mengucapkan apresiasi, menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru peserta, karena walaupun di hari Minggu tetap semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini merupakan pelatihan untuk bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa memaksimalkan akun belajar ID yang Bapak Ibu miliki. Kalaupun belum memiliki, bisa Bapak Ibu aktifkan nanti dengan cara yang akan kami pandu ya untuk oleh para trainernya. Nah, kegiatan ini merupakan kolaborasi dari berbagai macam trainer dari berbagai daerah juga. Itu ada dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Sumatera Selatan, dari Kalimantan Selatan, dan merupakan kolaborasi dari Google Master Trainer Certified Educator level 1 dan level 2. Kegiatan pelatihan pemanfaatan belajar ID ini didukung oleh Direktorat SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian oleh Repo, Google, dan tentu didukung juga oleh Bapak Ibu guru peserta yang ternyata setelah kita lihat datanya dari berbagai daerah juga ternyata. Dari mulai Aceh, Sumatera, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Sulawesi. Wah, jadi lumayan banyak ternyata peserta kali ini ya. Jadi kita cukup senang sekali bisa bergabung, berdiskusi nanti dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk siang ini itu akan ada sesi materi dari para trainer kita ya. Bapak Ibu bisa menyimak apa yang akan disampaikan nanti berkaitan dengan materi pelatihan ini. Dan untuk kegiatan ini Bapak Ibu bisa yang sudah disampaikan informasi sebelumnya, Bapak Ibu informasi itu bisa melalui grup WA yang sudah disampaikan oleh para trainernya. Bapak Ibu juga bisa mengecek email di email pribadi Bapak Ibu masing-masing atau email akun belajar ID Anda. Jika tidak ada di folder kotak masuk, bisa dilihat di spam. Ya, Bapak Ibu juga bisa mengecek di Telegram yang sudah disampaikan para trainer, termasuk Bapak Ibu nanti bergabung di Google Classroom yang dibuat oleh trainernya masing-masing. Karena di situ akan ada beberapa informasi, ada beberapa materi, kemudian termasuk rekaman hari ini, dan ada beberapa tugas yang berkaitan dengan pelatihan ini. Sehingga nanti di akhir pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu bisa memahami, bisa memaksimalkan akun belajar ID Bapak Ibu semua. Dan tentu ini bisa sangat bermanfaat sebagai tugas kita seorang pendidik, bisa memaksimalkan pembelajaran kita, terutama untuk pembelajaran jarak ini di sekolah beserta dengan peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini itu ada 3, yaitu bagaimana Bapak Ibu mengetahui perbedaan antara Google Work for Education yang menggunakan akun belajar ID dan perbedaan dengan Google Gmail biasa. Nah, ini akan sangat menarik sekali sebetulnya sih. Kenapa sih akun belajar ini diluncurkan oleh kementerian? Nah, ini kan yang perlu kita ketahui. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan semaksimal mungkin, tidak lagi menggunakan akun biasa. Nah, kemudian materi yang kedua, sesi kedua itu bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Drive. Ya, di sini Google Drive yang menjadi kunci kita dalam penyimpanan data. Nanti akan disampaikan juga oleh para trainer kita nih dari yang hebat-hebat nih dari berbagai daerah. Dan yang terakhir, acara kita itu sampai pukul 15 itu akan disampaikan tentang penggunaan Google Dokumen. Karena akan ada beberapa perbedaan tadi yang disebutkan di akun belajar ID bagaimana fitur-fiturnya dan bagaimana perbedaan dengan di akun biasa. Nah, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami akan persiapkan dari trainer kita dari Pak Sada nih dari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Kan kita bisa bersama berpercaya. Perkenalkan nama saya Ari dari Jawa Barat, Bapak Ibu. Ya, berikutnya silakan Bapak Ibu simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sada dari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Bapak sudah bisa dimulai? Kemudian untuk daftar hadir nanti Bapak Ibu bisa dilihat di Google Classroom masing-masing ya. Jadi segera Bapak Ibu yang belum bergabung di Google Classroom, silakan bergabung di Google Classroom. Caranya bisa dengan memasukkan kode yang diberikan oleh para trainernya, atau bisa mengklik link yang diberikan, atau
bisa nanti menghubungi ke trainernya untuk bisa dimasukkan ke Google Classroom-nya. Karena di situ banyak informasi yang akan Bapak Ibu dapatkan ya di dalam Google Classroom-nya. Ya, gimana Pak Sada, silakan. Pak Sada masih hilang. Atau mungkin bisa ke Bu Wahyu Nurlita dulu. Bu Wahyu Nurlita itu masih mute mikrofonnya. Silakan dinyalakan dulu, Bu. Ya, baik, terima kasih. Sepertinya Pak Sada masih ada gangguan. Nah, bisa ke Bu Wahyu dulu, Pak. Bisa. Oh, jadi baik, saya dulu ini materinya. Baik Bapak Ibu, sehubungan karena mungkin faktor sinyal ya, karena di berbagai daerah kan kita itu berbeda-beda. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mudah-mudahan di sini masih ada trainer berikutnya yang akan menyampaikan materinya dari Bu Nurlita Sari SPB. Beliau dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Iya, dari Banyuwangi ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya sebenarnya diberikan waktu di. Saya mohon izin turun dulu ya, mohon izin. Ya. Oke. Nah, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Wahyu Nurlita Sari izinkan menyampaikan materi tentang salah satu fitur Google Workspace for Education yang dapat dimanfaatkan menggunakan akun Belajar ID, yaitu Google Docs. Sebenarnya ini tadi materinya seharusnya mulai dari awal ya, perkenalan tentang akun belajar terlebih dahulu, namun karena ada kendala teknis, rekan kami masih belum bisa. Jadi saya akan memberikan materi saya terlebih dahulu. Mohon izin share screen. Ya, silakan Bu. Sebentar dong. Maaf, bukan yang ini sudah. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, kadang-kadang resiko online itu seperti ini. Banyak kendala baik itu di jaringan ataupun di lain-lain. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ya kondisi ketika pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kita bisa berbagi pengalaman juga bagaimana pengalaman Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran jarak jauh di daerah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ada yang lancar, ada yang banyak kendala, dan sebagainya. Mudah-mudahan di kegiatan pelatihan ini kita bisa berbagi pengalaman, berbagi solusi juga bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Bagaimana Ibu Nurlita? Ya baik, ini saya sudah siap untuk share screen. Baik, apa sudah muncul share screen saya? Ya, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan pemanfaatan Google Docs atau Google Dokumen dalam pembelajaran. Gimana Pak? Silakan mulai. Oh ya, baik, terima kasih. Mohon maaf, saya akan memberikan penjelasan tentang pemanfaatan Google Docs ini yang menggunakan akun Belajar ID ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyu Nurlita Sari, saya adalah guru di SD Negeri 3 Pandirejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan Google Master Trainer level 1 batch 5. Jadi di sini saya
mempunyai kewajiban untuk melakukan pengimbasan. Ini adalah surat tugas saya untuk melaksanakan pengimbasan sebagai peserta pelatihan GMT. Jadi pengimbasan ini, Bapak Ibu, ini adalah suatu prasyarat untuk saya supaya saya dapat lulus pelatihan GMT ini. Oke, kita mulai. Apa itu Google Dokumen atau Google Docs? Google Dokumen itu atau Google Docs itu adalah suatu alat pengolah kata daring yang menyediakan kolaborasi dan berbagi secara waktu nyata. Jadi sebetulnya alat pengolah kata ini kita sudah mengenal sebelumnya ya Bapak Ibu. Kita sudah terbiasa sehari-hari menggunakan alat pengolah kata dari produk lain. Tetapi hari ini Bapak Ibu saya perkenalkan dengan alat pengolah kata ini dengan yang namanya Google Docs. Jadi Google Docs ini merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Google Workspace for Education. Dokumen ini dapat diakses, dibuat, dan dibagi dari perangkat manapun. Jadi bisa melalui laptop, melalui PC, ya, dari komputer sekolah maupun dari HP kita, ya, dari ponsel kita. Jadi begitu mudah kita mengakses Google Doc ini di mana saja dan dari mana saja ya, menggunakan alat apapun kita masih bisa. Google Docs ini berbasis penyimpanan awan, jadi pekerjaan kita akan disimpan secara otomatis dan kita tidak perlu lagi untuk sedikit-sedikit kita akan Ctrl S atau klik simpan ya. Dan kita tidak akan khawatir, ya praktis sekali Bapak ya. Dan apabila kita sedang mengalami listrik mati, apabila seperti itu ya, kita tidak perlu khawatir dokumen kita akan hilang. Jadi akan otomatis tersimpan di dalam Google Drive. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal demikian? Ya, seperti Pak Arif, ini gimana Pak Arif? Saya pernah ngetik banyak hilang Bu filenya, wah pusing. Pusing ya, jadi ini sangat mudah sekali, sangat enak sekali menggunakan Google Docs ini Pak. Apabila listrik mati, kita mungkin terkendala dengan ini ya, jaringan internet, namun ketika dokumen ini masih kita belum selesai, nanti ketika listrik ini hidup kembali, maka kita bisa melihat kembali, Pak. Kita bisa melihat kembali di Google Drive tadi, file itu masih tetap ada. Jadi tidak hilang, kita tidak akan, jangan khawatir, kita nggak usah takut dokumen kita tadi, yang sudah kita ketik tadi akan hilang. Jadi aman sekali, Bu ya? Iya, aman sekali, Pak. Baik, selanjutnya. Mengapa kita disarankan untuk menggunakan Google Docs ini? Ini ya salah satu kelebihan, beberapa kelebihan juga. Ini ada fitur kolaborasi, ya. Jadi kita bisa membuat dokumen secara bersama-sama. Ya. Kemudian memiliki tampilan yang menarik juga. Ada fitur explore. Kemudian pengkonversi file yang mudah dan aman, dan juga masih banyak lagi manfaatnya yang nanti Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Mengajar dengan Google Dokumen ya, mengajar dengan Google Docs ini kita mengakses Google Dokumen ini caranya ada 3. Jadi bisa melalui Google Drive, atau melalui titik 9 di pojok kanan atas, di tampilan Chrome. Kemudian yang ketiga dengan mengetikkan docs.new pada browser
atau kotak pencarian. Nanti bisa dipraktekkan Bu ya, supaya peserta bisa ngelihat ya langkah-langkah mengaksesnya ya. Iya, baik. Ini Oke. saya akan mempraktekkan. Ini muncul ya Bapak gambarnya, Chrome-nya terlihat apa tidak Pak? Belum Bu. Oh berarti saya turunkan dulu nih. Saya share screen lagi. Ini saya stop dulu ya. Baik Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan akun belajar ID, jika ada pertanyaan atau yang disampaikan berkaitan dengan materi yang disampaikan Pak Iter ini, silakan Bapak Ibu bisa mengetik di chat ya. Mohon izin share screen ya. Ini mau saya praktekkan bagaimana cara mengakses Google Docs. Tuh. Bagaimana sudah terlihat Pak? Iya ada Bu, silakan. Baik. Sebelum kita mengakses Google Docs ini, pastikan di browser kita ini kita sudah memasukkan akun belajar ID kita dulu, ya. Jadi di pojok kanan atas ini ada akun kita, akun belajar ID yang kita masukkan supaya nanti memudahkan kita untuk mengakses fitur-fitur Google Workspace for Education ya. Apabila ini masih belum ada profil kita atau belum ada akun belajar ID kita, kita bisa menambahkan terlebih dahulu di sini add atau kita tambahkan ya. Di sini sign in. Nanti kita tinggal menambahkan email akun belajar ID kita. Begitu selanjutnya. Kemudian untuk cara yang kedua, maaf, kita belum ya, ini masih mau masuk ya, kita mau akses dulu Google Docs-nya. Nah, kita tadi sudah masuk di profil ya, berarti kita sudah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kita bisa buka melalui Google Drive ya, Google Drive dulu, kita buka. Nah, ini adalah tampilan Google Drive kita. Kita akan menambahkan, di sini ada di pojok kiri atas, tambahkan, baru. Ini tinggal kita klik saja Google Dokumennya. Di Google Dokumen ini, kita ada dua pilihan, ada dokumen kosong dan ada dari template. Jika kita ingin memulai dari awal, kita bisa klik yang dokumen kosong. Apabila kita nggak mau ribet, misalkan kita mau membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran misalnya ya, di sini sudah ada disediakan dari template ini sudah ada template rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita hanya tinggal mengganti namanya saja ya, misalkan dari judulnya. Ini formatnya sudah ada semua nih, Pak. Ya. Sudah ada semua dan begitu mudah sekali ya, Bapak ya. Ini jadi lengkapnya mudah, Bu ya, mempermudah kita ya. Ya, tidak sangat mempermudah kita, ini tidak ribet. Jadi kalau kita nggak mau capek-capek, aduh bikin format RPP, misalkan judul A, B, C-nya. Kita buka saja. Iya. Nah, ini yang template ya, Pak ya? Boleh yang mana saja. Ini ada template rencana pelajaran ini. Berarti itu filenya sebelumnya sudah ada, Bu ya? Kalau yang template ya? Iya, sudah ada filenya, Pak. Ini kita tinggal mengedit aja ya. Ini kan nggak usah bikin format-format yang rumit gitu kita. Kita tinggal menambahkan aja, di sini sudah ada. Nah, baik Bapak Ibu.
Begitu mudah ya kita membuka ini Google Docs. Kemudian untuk kita kembali lagi ke cara yang kedua. Ini tadi sudah selesai. Share screen lagi. Ya, sebentar saya ulang ini. Mohon diulang lagi masuknya Bu ke Google. Ya, baik, saya akan mengulangi lagi cara masuk ke Google. Ini maksudnya untuk ini ya, belajar Yang ID ya. belajar ID mungkin, Bu, karena mungkin kebanyakan masih menggunakan akun Gmail biasa. Oh, begitu. Jadi kita harus masuk dulu ya. Kita masuk menggunakan akun belajar ID ya. Baik, ini layar saya sudah muncul apa belum, Pak? Belum, Bu. Baik. Ini ya dari Chrome ya. Kita mulai lagi cara masuk akun belajar. Menggunakan akun belajar. Jadi di pojok kanan atas ini akan ada lingkaran kecil ini ya. Bisa terlihat, Pak. Mungkin karena latar background-nya gelap, jadi kurang begitu kelihatan ya, Bu, ya. Oh iya ya. Belum saya atur lagi, sudah nggak apa-apa. Ini di pojok kanan atas ada lingkaran, biasanya ini adalah profil kita. Kemudian kita klik saja di sini. Nah, ini kita tambahkan add, kemudian kita sign in. Kita masukkan saja akun belajar ID-nya. Oh, jadi akan langsung berubah ya nanti Google-nya. Iya. Ya. Nanti kita misalkan Wahyu Sari 211 guru. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah menuliskan email ya, harus berhati-hati, harus dengan teliti hurufnya. Kalau kecil ya ditulis kecil, kemudian ini kalau ada angkanya juga harus ditulis. Dan guru.sd.belajar.id. Ya, itu untuk guru SD ya. Kalau untuk guru Ya, SMP, kalau guru guru@smp.belajar.id. Untuk SMA beda lagi. Iya, beda lagi. Kebetulan saya guru SD. Ya. Kan kita pesertanya bermacam-macam nih Bu, ada guru SD, SMP, SMA, ada SMK. Iya, nanti bisa disesuaikan menurut jenjangnya ya Bapak. Iya. Kemudian berikutnya sandinya ini kan kita sudah buat sandi sendiri ya. Jadi kalau yang dari Kemdikbud itu sandinya kan harus sebelum kita mengaktifkan itu kita kan dikasih sandi ya dari sana, dari Kemdikbud itu untuk mengaktifkan terlebih dahulu, kemudian kita ganti dengan sandi kita sendiri yang mudah diingat. Ya. Kalau sudah, maka kita bisa masuk ke Chrome dengan akun belajar ID kita. Baik, mungkin itu penjelasan saya untuk menggunakan akun belajar ID ya. Bagaimana Pak Arief? Apa ada yang perlu ditambahkan? Ke yang tadi Google Dokumen tadi belum sempat kebuka, mungkin bisa dilanjutkan. Baik. Penggunaan Google Dokumen. Oh ya, cara yang kedua ini ya, cara yang kedua untuk membuka Google Dokumen, kita buka saja di sini di bawah profil ini ada titik 9 ini, panel 9 ini berisi fitur-fitur Google ya. Di sini langsung kita pilih Google Docs. Ya, Google Docs ini ya. Ini juga sama nanti kita langsung diarahkan ke dokumen. Sama. Ini kalau mau buat dokumen yang kosong kita tinggal menambahkan
Kemudian kalau pilih yang template juga kita tinggal pilih aja. Baik, untuk yang cara yang ketiga Pak ini Pak, ini juga akan memudahkan kita sekali nih Pak. Ya. Jadi kita buka browser saja. Maaf, browsernya kelihatan apa tidak? Ini Pak. Bisa ya? Kelihatan Pak? Belum, Bu. Oh, belum. Ini saya turunkan dulu, jadi saya harus share lagi. Saya share lagi, ini Chrome-nya. Baik, sudah terlihat Pak? Belum. Ini Chrome. Layar Chrome-nya belum terlihat? Belum. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Ya. Jadi untuk cara yang ketiga ini lebih mudah lagi. Kita tinggal mengetikkan docs. Docs.new. Enter. Nah, ini kita akan langsung muncul di sini, Pak. Oke. Kita tinggal ketikkan aja apa yang akan kita buat. Oke. Kemudian fungsinya apakah hanya bisa mengetik saja atau ada menu-menu yang membedakan dengan yang biasa kita Bapak Ibu guru pakai, Bu? Oh, pasti ada ini, pasti ada kelebihannya di sini. Nah. Tapi ini kita akan memberi judul dokumen ini hanya dengan mengetikkan di pojok kanan kiri atas ya. Ini kita beri judul misalkan berkembang biakan hewan. Nah, ini tinggal enter saja. Ini sudah tersimpan secara otomatis ya ke drive di sini sudah ada keterangannya. Nah, namun di sini tersimpan di drive ini kan masih hanya tersimpan saja, masih belum tertata ya. Kalau kita ingin dokumen kita ini tertata lagi di dalam folder, kita bisa pindahkan melalui ini Pak. Pindahkan drive saya ini ada folder-folder saya, atau mungkin kita buat folder baru di sini ya. Buat folder baru kita beri nama ya, kita beri nama IPA misalkan. Kita centang dan kita pindahkan di sini. Nah, sudah tersimpan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu selesai dokumennya baru kita simpan. Kita cari folder lagi, kita simpan di dalam folder lagi ya. Jadi ini kita langsung ya. Kemudian kelebihan yang lainnya, ini ada fitur di sini ada histori komentar, ada di sini ada bagikan ya. Yang kolaborasi tadi itu kita bisa membagikan dokumen ini kepada teman-teman kita, misalkan kita akan mengerjakan suatu dokumen yang membutuhkan kerjasama tim, misalkan, atau kita akan mempersiapkan dokumen akreditasi dan butuh saling komunikasi antara rekan-rekan ataupun dengan atasan kita, misalkan. Oh, jadi bisa kolaborasi, Bu ya, dalam membuat suatu dokumen ya, bukan hanya kita sendiri ternyata ya? Iya Pak, bisa. Namun dalam ini ya, caranya seperti ini Pak. Kita bagikan dulu. Nah, ini kita bagikan kepada orang lain dan grup. Misalkan kita akan menambahkan teman kita.
Misalkan saya klik ini ya, dengan Bu Eka misalkan. Nah, tapi di sini kita bisa mengatur, Pak, bisa mengatur aksesnya sebagai apa. Iya, Iya. apakah teman kita ini hanya punya akses lihat saja, atau sebagai pemberi komentar, atau juga sebagai editor. Jika hanya mendapatkan akses lihat saja, maka teman saya ini tidak bisa merubah isi dokumen saya. Juga pemberi komentar ini tidak bisa merubah isi dokumen. Kecuali kalau saya memberi akses editor, jadi teman saya ini masih bisa merubah isi dari dokumen. Jadi enak sekali ya, misalkan nanti Bisa memberi komentar ya, mungkin nanti kalau Abasik ada kesempatan waktu kita bisa contohkan ya bagaimana cara memberi komentar pada dokumen yang dibuat mungkin Bu ya. ya nanti ada berikutnya kita akan tunjukkan caranya dalam memberikan komentar. Ini nanti setelah kita bagikan, setelah kita kirim melalui email, nanti teman kita akan secara otomatis bisa membuka dokumen ini walaupun berbeda tempat ya. Baik, berikutnya ada fitur lagi di sini yaitu fitur explore, Pak. Ini di mana tuh? Di sini, Pak. Oh, jadi di kanan bawah ya. Di kanan bawah ini yang ada ikon kotak, di dalamnya ada bintang, ini adalah explore ya. Fitur explore ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa pelajari. Kalau biasanya kita akan membuat sebuah karya ilmiah atau membuat bahan belajar, kita akan membutuhkan referensi. Kalau kita butuh referensi dari Google misalkan, kita harus menutup jendela yang ada di desktop kita kan. Nah, kita harus buka tutup dan itu sangat menyusahkan sekali ya, tidak praktis. Kalau di Google Docs ini Pak, kita tinggal klik ini saja, explore, pelajari. Nah, seperti praktis ini. Ya? Iya, praktis sekali. Jadi kita akan mengetikkan, misalkan perkembangbiakan hewan. Nah, di sini sudah langsung muncul referensi yang kita butuhkan. Nah, kita cari referensi yang terpercaya tentunya ya. Misalkan saya ambil ini, ciri perkembangbiakan hewan. Oh, tidak muncul ya, ini sebentar. Ini saya copy dulu dari tab tadi yang saya ambil. Nah, ini saya ambil dari Bobo ini tadi ya. Nah, ini Bapak. Jadi ketika saya mengambil kutipan dari sebuah sumber, tentunya kita sebagai seorang pendidik harus menyertakan sumber yang kita gunakan. Jadi bagaimana kita menuliskannya? Kalau biasanya kita akan kesulitan dalam menuliskan format catatan kaki atau kutipan dengan titik, koma, dan sebagainya lah. Nah, di sini kita akan dimudahkan dengan cara
sumber yang tadi kita ambil, kita tinggal ini sentuh yang ada tanda petik nih ya. Yang ada tanda petik ini langsung kita klik. Nah, kutip sebagai catatan kaki. Nah, di sini akan muncul catatan kaki yang pertama. Nah, kita lihat di bawah. Nah, ini akan otomatis muncul di sini. Iya, akan muncul sekali. Apalagi bagi Bapak Ibu guru yang suka menulis, ini akan sangat membantu sekali, akan sangat mudah sekali dalam mencari kutipan. Bisa munculkan gambar nggak Bu selain teks atau tulisan penggunaan explore tadi? Oh, Misalkan, sangat bisa. Ya. Misalkan bagaimana, Pak? Bisa tadi supaya menarik, pengen pakai gambar bagan atau apa gitu. Oh ya, ini pakai gambar ya. Ini langsung kita cari gambar. Nah, ini langsung muncul aja di sini gambar. Tinggal pilih kita ya. Tinggal pilih saja. Misalkan ini kita tambahkan aja. Sisipkan di sini. Nah, langsung kan? Nah, kita tidak perlu download lagi, upload lah ini. Ya, ini sangat praktis sekali ya. Betul. Atau mungkin kita akan mengambil file dari drive kita juga bisa di sini. Ya, drive. Bisa ya. Kemudian setelah itu berkolaborasi sudah tadi. Oh ya, ini sekarang bagaimana jika kita ketika berkolaborasi ini ada suatu kesalahan dan kita ingin kembali kepada dokumen asal yang asli. Kita bisa tanpa harus mengeklik back lagi ya, itu kelamaan. Jadi nanti di sini ada yang namanya history versi, Pak. Oh, jadi coba gimana? Jadi kita klik di sini file ini, di tab ini ada history versi. Kita tinggal lihat history versinya. Nah, seperti ini. Jadi tadi awal kita seperti apa? Misalkan saya klik ini. Yeah. Oh, masih kosong ya. Kemudian ini yang terakhir, ini adalah versi yang sekarang. Jadi kita tidak perlu menghapus lagi apabila ada kesalahan. Atau apabila kita menugaskan kepada siswa-siswi kita, misalkan untuk berkolaborasi dalam sebuah kelompok, pastinya kan ada beberapa anak ini bisa menambahkan ini ya, misalkan jawaban-jawaban dari siswa-siswi kita yang bermacam-macam dalam satu kelompok, misalkan. Yeah. Kita jadi tahu ini tulisan siapa, ini tulisan dari si A, dari si B, dari si C. Oh, ternyata kita bisa memantau keaktifan dari siswa kita yang bekerja secara berkelompok. Secara berkelompok, bagaimana caranya tadi ya? Kita bisa ulang lagi caranya tadi. Nanti kita misalkan kita rubah deh ini ya, maaf tadi belum saya tunjukkan. Ini caranya mengembalikan ke versi yang sebelumnya. Ya, kita tinggal pilih ini, pulihkan versi ini, misalkan masih kosong. Nah, tinggal ini aja. Kemudian atau kalau supaya lebih mudah lagi kita beri nama versi ini. Ya. Atau kita buat salinan. Jadi misalkan dari versi yang ini kita buat salinan, ini
pekerjaan si A. Nah, misalkan kita simpan sendiri-sendiri, misalkan nanti pekerjaan si B juga kita buat salinan lagi. Jadi kita tahu masing-masing siswa ini juga punya kontribusi masing-masing dalam mengerjakan tugas. Berikutnya, cara memberikan komentar tadi ya Pak ya. Ya, mungkin bisa dipraktekkan. Cara memberikan komentar begini. Misalkan ini adalah pekerjaan siswa kita. Kita akan memberikan komentar sebagai guru, misalkan ini kita blok dulu. Kita bisa blok dulu tulisan ini, kemudian kita tinggal menambahkan komentar. Nah. Oh, jadi ada tombolnya khusus Ibu ya, ada tombol khusus. Ya, ada tombol tambah tadi. Tambah ternyata itu adalah tombol tambahkan komentar. Kita bisa memberikan komentar sebagai umpan balik kita kepada siswa. Misalkan harap dilengkapi lagi. Dan kita bisa mention siswa kita siapa. Nah, kita bisa masukkan email dari siswa kita itu. Langsung kita beri komentar. Jadi nanti tanpa harus kita print revisi kembali ya. Jadi ini sangat memudahkan kita, hemat waktu ya. Sangat menghemat kertas sebetulnya Bu ya, cara seperti ini. Gimana Pak? Sangat menghemat kertas kalau cara seperti ini ternyata. Iya, hemat kertas ya. Jadi kalau revisi, print lagi, ini mudah seperti ya. Iya, kita tidak perlu seperti itu. Tinggal ini aja, kita tinggal hapus. Kalau misalkan ada yang salah, kita tinggal hapus, tinggal kita ganti gitu aja. Kemudian ini yang terakhir mungkin ya, saya tidak karena waktunya terbatas ya Pak. Ini sudah berapa menit nih Pak? Masih ada kesempatan Bu, silakan. Oh baik, mengkonversi file ini Pak. Coba lagi fitur yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru nih untuk Google Dokumen ini. Ya, mengkonversi file nih Pak. Biasanya biasanya kita kan punya, misalkan harus mengedit file dari bentuk PDF ya, dari bentuk PDF ke bentuk file dokumen. Misalnya saya share screen dulu, ini saya turunkan. Jadi Bapak Ibu pada intinya Google Dokumen ini sebetulnya sudah biasa Bapak Ibu lakukan, cuma mungkin ada beberapa fitur yang membedakan antara Google Dokumen pada akun Belajar ID dengan pada akun Gmail biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sering terbiasa menggunakan seperti ini, tentu tidak akan terlalu sulit sebetulnya. Hanya mungkin membiasakan saja sih sebetulnya ya untuk membiasakan dengan menggunakan Google Dokumen. Begitu mungkin Bu Nurlita ya. Iya. Jadi kita buka Drive dulu. Mohon izin saya share screen kembali. Ya, ini adalah Google Drive, di mana saya akan mencari file saya yang berbentuk PDF. Misalkan ini. Nah, saya butuh file ini, akan saya edit, dan kita harus merubah file ini dalam bentuk dokumen terlebih dahulu. Kan gitu ya, Pak, biasanya kalau kita akan mengedit file dari bentuk PDF itu kan kita harus merubah ini dulu, mengkonversi dulu ya, konversi dulu dalam bentuk Google Dokumen. Tuh. Jadi caranya mudah sekali. Buka dengan, nah ini ada Google Dokumen. Nah, kita tinggal sekali klik ini saja, Pak.
Oh gitu ya. Ya. Bentar hasilnya. Nanti saya tunjukkan hasilnya ya. Jadi ini saya stop dulu. Nah, ini adalah hasil konversinya. Nah, ini hasil konversi dari file PDF tadi, Pak. Oh. Nah, Jadi mudah ya. Biasanya PDF mudah itu sekali. mau auto edit. Tanpa kita harus mencari aplikasi-aplikasi pengkonversi yang lain ya. Betul. Jadi kita otomatis di sini dalam satu fitur ya, dan bentuknya pun tidak berantakan di sini, tetap rapi ya, tetap rapi. Kita tidak akan merapikan kembali file hasil konversi ini. Biasanya kan kita merasakan hasil konversi file PDF itu berantakan ya Pak ya, berantakan ya, dan harus kita rapikan lagi, harus kita tata kembali. Dan ini tidak perlu seperti itu. Ini cukup rapi. Cukup rapi sekali. Jadi sangat mudah. Ya. Jadi ternyata begitu mudahnya penggunaan Google Dokumen di dalam akun Belajar ID ya, termasuk tadi bagaimana kita mengkonversi dari file-file lainnya. Nah, mungkin terakhir Bu Nurlita ada hal lain dari penting tentang penggunaan Google Dokumen ini. Silakan Bu. Yang terakhir yang kira-kira yang menjadi hal penting untuk Google Dokumen ini. Silakan untuk Bapak Ibu guru peserta. Iya. Bagi Bapak Ibu semuanya sebagai seorang pendidik saya sarankan untuk menggunakan Google Docs ini karena sangat mudah digunakan dan banyak fitur yang sangat luar biasa ya. Kita bisa hemat tenaga, hemat waktu, hemat kertas juga ya. Jadi, kenapa kita tidak menggunakan ini saja? Mulai dari sekarang, mari kita berpindah dari yang biasanya kita biasakan menggunakan Google Docs ini. Kiranya ini saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya stop dulu. Mungkin teman-teman yang lain sudah siap untuk yang materi awal tadi. Jadi saya cukup sekian dari saya tentang Google Docs. Nanti apabila ada pertanyaan silakan disampaikan melalui chat atau mungkin kalau saya tidak sempat menjawab saya bisa menyampaikan melalui grup WA atau Telegram. Baik, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nurlita. Baik Bapak Ibu guru peserta, tadi itu tentang penggunaan Google Dokumen ya, dan Bapak Ibu terus tetap bergabung di pelatihan ini karena itu baru awal, baru pembuka. Masih banyak fitur-fitur lain yang Bapak Ibu bisa temukan di dalam penggunaan Google Dokumen. Masih banyak hal-hal yang menarik dan bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam penggunaan akun Belajar ID selama kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap mengikuti pelatihan ini sampai akhir, sampai Bapak Ibu bisa menguasai semua materi-materi yang para trainer berikan. Oke, berikutnya, nah kalau tadi dari Ibu Nurlita Sari dari Banyuwangi, Jawa Timur ya, sekarang nanti kita akan berjumpa dengan rekan saya juga, ini para trainer dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ya. Nah ini Ibu Fitriati sudah siap juga dengan apa yang akan nanti disampaikan. Mari kita sama-sama menyimaknya. Silakan Ibu Fitriati. Oke, terima kasih Pak Arif atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabarnya siang ini, masih semangat kan? Tolong
kirim dong kata-kata motivasi supaya kita makin bersemangat untuk mengikuti pelatihan ini. Silahkan kirim di kolom chat kata-kata motivasi yang bisa mendorong Bapak dan Ibu untuk lebih bersemangat mengikuti pelatihan ini. Terima kasih. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ibu Fitriati dari SDN Sungai Bahadangan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Nah, Ibu Fitri mau tentang apa nih yang berkaitan dengan akun belajar ID nih yang bisa menarik peserta? Oke, terlebih dahulu ya kita akan mengenal dulu tentang akun belajar ini. Apa sih kelebihan-kelebihan ataupun fasilitas yang ditawarkan oleh akun belajar.id ini? Oke, izin share screen, Bapak Ibu. Silakan, silakan Bu. Nah ini ya yang mungkin jadi pertanyaan buat Bapak Ibu guru peserta semua. Kenapa sih harus ada akun belajar ID? Kan saya sudah punya akun Gmail. Nah ini mungkin dia bisa menjawab nih dengan pemaparan dari Ibu Fitriati. Oke, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pelatihan ini, apa Ibu sudah tahu tentang akun belajar ID ini? Nah, bantu kami dengan melakukan survei kecil-kecilan ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon dukungannya untuk berinteraksi di dalam pelatihan ini melalui Mentimeter yang nanti akan kami bagikan. Oke, baik. Apakah sudah terlihat layar Mentimeter saya? Ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kami mau menggali pengetahuan awal tentang akun belajar.id. Jadi, kami memberikan 4 pilihan sebenarnya, 4 pilihan, yaitu apakah Bapak yang pertama tidak tahu tentang akun belajar ID ini, kemudian yang kedua, tahu namun belum punya, mungkin karena ada mengalami kendala ataupun kesulitan. Kemudian yang ketiga, punya namun belum dimanfaatkan. Artinya memang sudah diunduh, diaktifasi, namun tidak pernah dipakai ataupun masuk ataupun digunakan untuk apa, belum tahu tentang pemanfaatannya. Kemudian yang terakhir, apakah Bapak Ibu sudah punya dan sudah dimanfaatkan dalam aktivitas Bapak Ibu dalam kegiatan sehari-hari, terutama untuk menunjang pembelajaran. Nah, caranya bagaimana? Bapak dan Ibu siapkan handphone di tangan, ya. Pastikan internetnya sudah ada. Kemudian silahkan klik browser yang sering Bapak Ibu gunakan, ya. Kemudian ketik di browser. Perhatikan di bagian atas ini Bapak Ibu. Di sini ada tulisan ya www.menti.com. Jadi tolong Bapak dan Ibu supaya kita lebih bersemangat siang ini ya. Apalagi kalau di daerah kami ini turun hujan lumayan deras. Jadi mungkin enaknya gimana gitu. Tapi untuk sekarang, ayo Bapak dan Ibu silahkan ambil HP-nya, kemudian klik di browser www.menti.com. Apakah sudah ada yang masuk? Nah, setelah ada, kemudian tolong masukkan kode di atas ini, yaitu kodenya adalah 81796093. Oke, rupanya sudah ada yang masuk. Ayo, kami masih tunggu partisipasi Bapak Ibu untuk bergabung di survei ini. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana kondisi ataupun akun belajar ID ini di lapangan sebenarnya. Oke, ada sudah beberapa jawaban. Kami ulang kembali. Caranya adalah Bapak dan Ibu ketik di browser www.menti.com. Lalu Bapak dan Ibu nanti akan
arahkan untuk memasukkan kode. Kodenya ini adalah 81796093. Tidak sulit kan Bapak dan Ibu? Ya. Oke, ini masih apa ya? Oh, terjadi perubahan sudah. Kebanyakan untuk ranking yang pertama ini masih dimiliki oleh punya, namun belum dimanfaatkan, Pak Arif. Oh. Iya. Nah, mudah-mudahan setelah ikut pelatihan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, Bu Fit ya. Iya, betul, Bapak. Oke. Di ranking kedua punya dan sudah dimanfaatkan. Wah, hebat Bapak dan Ibu. Pasti sudah tahu dong ya kelebihan ataupun kemudahan yang ditawarkan oleh akun belajar.id. Baik, di peringkat ketiga itu tahu namun belum punya. Memang ya Pak Arif, beberapa kendala dialami oleh operator dalam mengunduh ini. Namun jangan takut Bapak dan Ibu, nanti kami akan memberikan tips ya, bagaimana sih seorang operator itu mampu untuk mengatasi kendala yang dia alami di lapangan. Baik, Bapak Arif, ini tidak ada yang menjawab tidak tahu, berarti semua sudah tahu tentang akun belajar.id ini Pak Arif. Hebat berarti guru-guru kita itu ya. Iya, mau untuk apa belajar ya. Jadi Bapak dan Ibu terus upgrade ya tentang pengetahuan, dan itu insya Allah itu akan menunjang tentang kemampuan profesional kita dalam melakukan pembelajaran. Wah, ini kalau kita lihat Pak Arif, ini sudah hampir ranking 3, ranking 4 ini masih saling kejar. Namun yang mendominasi ini masih ada jawaban yang punya namun belum dimanfaatkan. Wah, ini sesuai dengan tema yang kita usung ya Pak Arif, yaitu tentang pemanfaatan akun belajar.id. Ya, betul Bu Fit. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Nanti kalau ada materi lagi bisa kita laksanakan kembali. Baik, jadi hasil survei ini adalah lebih cenderung dominan adalah Bapak dan Ibu sudah punya akun belajar.id, namun sangat disayangkan belum dimanfaatkan. Nah, baik. Saya akan kembali ke materi. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan akun belajar.id, dan diharapkan Bapak dan Ibu guru hebat di luar sana setelah mengenal ini akan move on dari akun pribadi biasa ke akun belajar.id. Itu kan tujuan pelatihan ini ya Pak Arif, move on-nya itu loh. Ya. Oke. Saya kira masih rupanya. Oke, rupanya Bapak dan Ibu senang ya ini masuk ke Mentimeter. Oh, baiklah. Jadi ada interaktifnya. Iya, enggak. Tadi Bu mengenai akun belajar ID, kenapa sih harus akun belajar ID? Oh, kalau kalau seandainya Pak Arif diberi tiket, 2 tiket. Yang pertama untuk naik pesawat nih ceritanya. Tiket 1 tiket ekonomi, yang 1 tiket bisnis. Sama-sama free Pak Arif. Pak Arif pilih yang mana? Ya jelas tiket bisnis dong Bu. Nah, kenapa? Kenapa lah memilih lebih banyak, fasilitasnya lebih lengkap, pelayanannya juga maksimal dibanding ekonomi. Nah, gitu juga sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita memberi gambaran tentang akun Gmail biasa dengan akun belajar.id Bapak dan Ibu. Sama-sama free, kemudian sama-sama bisa digunakan, kan? Tapi Bapak dan Ibu, fasilitas, kemudahan, apalagi ya kelengkapan itu beda Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi sangat disayangkan apabila akun belajar.id ini cuma
simpan rapi di dalam drive kita, namun tidak bisa kita manfaatkan. Ibarat tiket itu, Pak, kalau kita nggak bawa terbang kan, hangus dia. Nah, baik, Bapak dan Ibu, kami stopkan dulu ya untuk Mentimeter yang pertama. Nah, masih bersemangat untuk Mentimeter yang kedua? Baik, saya Silakan, Bu. akan, iya, terima kasih Pak Penasaran Arif. Iya, jadi Iya, tambah penasaran lagi, ayo. Oke, ini ada, nah, ini lebih ke, apa ya, kalau Ibu konsentrasi sebentar, kemudian pikirkan dong, apa masalah yang Bapak Ibu alami dalam penggunaan teknologi saat ini, terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Kan kita sekarang sudah dalam masa apa ya? Ini apa? Masa pandemi ya Pak Arif. Banyak banyak sekali permasalahan yang Bapak dan Ibu alami. Lalu kira-kira bisa dong sharing ke kami apa saja sih masalah yang bisa Bapak dan Ibu alami di lapangan? Ini hubungannya dengan penggunaan teknologi ya Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana Pak Arif? Seperti tadi, silahkan pergi ke www.menti.com. Nih di layar paling atas. Kelihatan kan Bapak dan Ibu? Ya. Ya, kemudian ketik, nanti ada diminta masukkan dong kodenya gitu. Lalu masukkan kode ini yaitu 81796093. Arif pernah nggak sih mengalami, dulu kan kita biasanya pakai flash disk ya. Betul, Pernah nggak menemukan masalah yang ada hubungannya dengan flash disk Pak Arif? Sering, Bu. Malah saya sempat habis flash disk 2 karena kena virus semua file hilang. Ya, berarti itu masalahnya adalah di virus ya Pak. Karena kita kan kalau menggunakan flash disk itu sering colok sana, sering colok sini. Ya, nggak tahu virusnya itu datang dari mana. Itu memang berbahaya ya virus itu ya Pak Arif. Betul, Bu. Kemudian kalau saya pernah flash disk itu Pak masuk dalam saku, kemudian bajunya tuh diputar di dalam mesin cuci. Lalu ya, waduh, masalah sih. Sebenarnya bukan masalah flash disk-nya, tapi yang kita khawatirkan itu apa ya? Datanya, ya. Data itu sangat berharga bagi kita Bapak dan Ibu. Itu kalau flash disk bisa dibeli dengan uang, tapi kalau sudah data yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun bahkan ya, hasil kerjaan kita bertahun-tahun itu hilang, waduh ya Allah, seperti kiamat kecil itu. Baik, ini sudah ada Pak Arif. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kata-kata yang paling besar apa Pak Arif yang terlihat? Jaringan, Bu. Iya, ini jaringan ini yang paling banyak. Itu berarti bahwa Bapak dan Ibu memang kebanyakan partisipan kita Pak Arif menjawab tentang jaringan internet. Nah, kalau akun .belajar Adi bisa nggak sih Pak digunakan tanpa jaringan internet? Nah, itu gimana, Bu? Ya. Kita sedikit baca-baca dulu ya Pak. Oke. Yang paling besar ini adalah jaringan internet, kemudian kurang menguasai TIK, ya betul. Jadi memang harus kita upgrade ya Bapak dan Ibu. Kalau kita memang sudah tahu masalahnya di mana, ya itu yang akan kita perbaiki. Contohnya Bapak Ibu sakit gigi, terus yang kita cari itu adalah obat sakit gigi, bukan obat sakit kepala, ya. Nah, jadi kalau memang masalahnya di sini Pak Arif, jaringan kan memang itu sudah hal yang lumrah untuk di kawasan kita ya Pak Arif. Saya juga tadi baru mengalami loh Pak Arif, sudah siap untuk tampil di urutan pertama, kemudian turun hujan deras, wifi nggak mampu, ya terpaksa lari deh ke sekolah. Jadi ini saya sekarang sudah ada di sekolah yang jaringannya memang lebih kuat ya. Ya, memang ini baru kejadian loh Bapak dan Ibu. Ya, itu di luar kuasa kita ya. Tapi kalau untuk kurang menguasai TIK, saya kira Bapak dan Ibu bisa ya mengupgrade diri untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan.
Dan salah satunya dengan melalui pelatihan ini kan, Pak Arif. Betul, Bu. Ya. Oke. Nah, ini memang siswa tidak punya kota, ya. Tapi yang saya kira yang bisa kita perbaiki ini ya, Pak Arif, kurang menguasai TIK. Ya, jadi kalau memang kita sudah tahu masalahnya, oh saya kurang menguasai TIK, ya kita harus mengupgrade diri Bapak dan Ibu supaya lebih menguasai, makin apa ya, keluar dari zona nyaman. Selama ini enak mengajar seperti ini, tapi orang-orang yang memang mau bisa itu harus keluar dari zona nyaman, ya kan Pak Arif? Betul, Bu. Ya, oke. Baik, ini rupanya masih ada, tapi kami akan kembali ke Ya. presentasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Nah, tadi masalah pembelajaran jarak jauh. Beberapa masalah sudah ditampilkan, lalu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia itu sudah meluncurkan sebuah akun pembelajaran yang gratis diperuntukkan untuk para guru, siswa, serta admin yang memang memiliki fasilitas yang ibarat tadi seperti tiket pesawat kelas bisnis, Pak Arif. Ya. Apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama, Pak Arif masih ingat tadi plastis Pak Arif? Iya, betul, Bu. Terbatas. Kalau ya berapa Pak fasilitasnya yang ditawarkan oleh Flashdisk ataupun Gmail biasa, drive-nya berapa Pak? Kalau tadi saya pernah punya itu cuma 16 GB flash disk, nggak bisa banyak nyimpen file, apalagi video atau foto. Iya, apalagi kita sebagai guru itu perlu banyak materi, perlu banyak sumber-sumber pustaka dari yang lain, kemudian mendownload itu video-video pembelajaran yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Waduh, nggak berapa lama Bapak dan Ibu flash disk kita itu akan penuh, ataupun kita simpan di Gmail kita, ataupun di akun Gmail pribadi kita yang cuma 15 GB itu nggak akan lama ya, itu akan penuh Bapak dan Ibu. Dan kalau sudah penuh, biasanya Google itu Gmail itu dia akan meminta beberapa biaya untuk menambah space atau ruangan. Nah, namun Bapak dan Ibu jangan khawatir, akun belajar.id ini memang khusus diperuntukkan untuk penyimpanan data yang tanpa batas. Kalau kita beli paket itu ibaratnya ditawarkan orang unlimited Bapak dan Ibu. Jadi paketnya itu ditawarkan antara dua, mau yang 15 GB atau mau yang unlimited. Kalau Pak Arif pilih yang mana? Ya pengen yang besar dong. Nah iya, ini kan yang unlimited cukup satu, namun bisa digunakan untuk bertahun-tahun ya Pak Arif. Iya, ini ya, jadi satu Bapak dan Ibu, kelebihan akun belajar AD adalah penyimpanan data yang tanpa batas atau unlimited. Wow. Yang kedua, fitur-fitur yang ditawarkan itu lebih canggih daripada Gmail biasa. Kenapa? Tadi mungkin dari Ibu Nurlita sudah ada fitur-fitur dari Google Docs. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan menerima informasi dari trainer yang lain, itu masalah tentang Google Chat, tentang Classroom, tentang Google Meet, tentang Google Drive. Memang beda fasilitasnya Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, aman dan terintegrasi. Jadi data kita ini Bapak dan Ibu memang sudah diproteksi ya dan terintegrasi. Kemudian kalau memang kita ingin menyimpan data itu, Bapak dan Ibu kalau membuat password itu dianjurkan yang kuat ya. Maksudnya yang kuat itu yang bagaimana? Yang ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka, kombinasinya, kemudian juga ada karakter khusus. Atau khusus yang mana yang ada contoh seperti tanda seru, tanda tanya, kemudian kemudian bintang atau sebagainya yang ada di keyboard ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu cara awal kita untuk memproteksi. Jadi memang akun belajar.id ini lebih menawarkan hal-hal yang lebih dibanding Gmail biasa.
Nah, kita bahas satu persatu, namun Bapak dan Ibu perlu ingat bahwa di sini saya akan membahas secara sekilas. Nanti ada para trainer yang akan mengupas lebih lanjut tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, perbedaannya itu adalah di akun pribadi itu tidak ada drive bersama Bapak dan Ibu. Jadi setelah My Drive itu kan tidak ada drive bersama. Sedangkan untuk akun belajar.id ada drive bersama Bapak dan Ibu. Apa sih drive bersama itu? Nah, drive bersama ini adalah sebuah file akan dimasukkan ke drive bersama, itu yang mengerjakannya Bapak dan Ibu bisa kolaborasi. Jadi rembugan seperti gotong royong lah. Contohnya kalau mau bikin soal kan kita rembukan. Saya mau soal IPA kan gitu. Kemudian guru yang lain, mungkin guru kelas 6 sekecamatan misalnya, yang satu guru membuat soal IPA, kemudian ada yang membuat soal bahasa, matematika, dan sebagainya, itu cukup dalam satu file. Jadi tidak usah, ini plastik saya dong, ini plastik saya dong, minta dong, atau gimana. Nah, tidak perlu repot Bapak dan Ibu, ada akun Belajar ID yang memfasilitasi drive bersama. Jadi, Ibu dan Bapak bisa deh cek nanti ya perbedaannya apa sih, benar nggak sih nggak ada di bersama di akun pribadi, benar nggak sih ada drive bersama di akun belajar.id, nanti Bapak dan Ibu buktikan saja sendiri. Kemudian di akun pribadi untuk Google Meet tidak ada angkat tangan ataupun merekam rapat. Jadi rapat itu atau kita pun mengadakan pembelajaran dengan anak ya 1 jam berakhir saja. Tapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan akun belajar.id, Bapak dan Ibu bisa merekam rapat di Google Drive. Jadi waktu kita presentasi dengan anak murid, kita klik tombol rekam rapat. Jadi mulai awal sampai akhir itu terekam Bapak dan Ibu. Dan otomatis rekamannya ini akan tersimpan di drive kita. Untuk apa sih rekaman ini? Rekaman ini bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk mengulang kembali. Mungkin ada materi yang sempat buyar dia konsentrasi misalnya, ataupun dia ada halangan, ataupun mungkin dia sedang sakit waktu kita presentasi, dia bisa belajar kembali secara mandiri Bapak dan Ibu. Itu kelebihannya. Ya, kalau akun Belajar ID tidak bisa untuk merekam rapat. Kemudian untuk video call ada di Google Classroom loh Bapak dan Ibu. Nah, kenapa? Karena di Classroom untuk akun belajar.id itu Google Meet-nya Bu langsung sudah ada. Kalau Ibu perhatikan di sini sudah ada link Meet-nya. Nah, jadi anak-anak tidak perlu lagi, ayo dong anak-anak kita keluar dari Classroom, kita bikin Meet sendiri. Tidak perlu Bapak dan Ibu. Cukup anak diminta untuk mengklik link Meet ini, otomatis semua langsung terhubung. Ya, itu di Google Classroom. Kemudian untuk kapasitas Google Classroom, ya, untuk di akun belajar.id, dalam satu kelas itu bisa maksimal mengundang 20 orang guru Bapak dan Ibu. Jadi cukup satu kelas, namun di dalamnya sudah ada guru. Contoh, ada guru matematika di situ, ada guru bahasa, ada guru IPA. Ini cocok ya untuk yang sudah lanjutan, mungkin SMP atau SMA, dan siswa yang ditampung itu juga bisa mencapai hingga 1.000 siswa untuk satu kelas Pak Arif. Wow. Iya. Lumayan. Kemudian, ya, dan ini yang saya suka Pak Arif dari Google Classroom dengan akun belajar.id, ada fitur undang wali. Undang wali ini apa? Ya, gimana? Undang wali ini apa maksudnya? Jadi kalau kita meminta murid kan untuk masuk ke Google Classroom, kemudian kita bisa mengundang orang tua untuk dapat mengawasi apa saja bagaimana kemajuan dari kegiatan pembelajaran anak kita. Nah, jadi laporan itu otomatis dibuatkan oleh Classroom, lalu nanti akan masuk ke dalam email orang tua dari siswa,
Jadi bisa secara berkala, contohnya misalnya tergantung gurunya ya Bapak dan Ibu, mau laporannya per minggu, mau laporannya per bulan atau 2 minggu, itu terserah ya. Jadi undang wali ini terus terang tidak ada di akun pribadi Bapak dan Ibu, cuma di akun belajar.id saja. Ya, otomatis loh Bapak dan Ibu, tidak lagi kita mencet orang tua satu-satu, Pak, anak Bapak gini, belum menyelesaikan ini. Lalu kembali lagi ke email ataupun WA atau mencet orang tua yang lain, Bu, anak Ibu seperti ini perkembangannya. Tidak perlu lagi begitu. Jadi otomatis akan dibuatkan oleh Google Classroom, kemudian dia akan terintegrasi ke email dari orang tua siswa. Begitu Pak Arif. Oke. Ya. Nah, untuk penugasan di Classroom ini sangat bermanfaat untuk guru dalam melakukan penilaian. Kenapa? Karena ketika siswa mengerjakan tugas, kita tidak perlu lagi menyalin, oh siswa A dapat 100, lalu kita tulis di buku, tidak perlu lagi Bapak dan Ibu. Iya, otomatis dia akan mengimport nilai yang sudah dari tugas-tugas yang dikerjakan siswa ke dalam set sendiri, Pak Arif. Jadi tidak perlu kita salin ke set lain, tidak perlu, ataupun kita buat ditulis-tulis atau dibuat tabel-tabel bagaimana, tidak perlu. Sudah ada fasilitas untuk import nilai. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah mengetahui manfaat akun belajar.id, nah, lalu gimana sih kita bisa mendapatkan hal tersebut? Bapak dan Ibu, kuncinya untuk mendapatkan akun belajar.id cukup satu Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu kunjungi bit.ly/aktifkan akun belajar. Nah, ini biasanya para operator itu harus apa ya Pak Arif, harus memang menguasai tentang ini ya. Tapi para guru juga harus apa ya tahu. Jadi tidak sekedar menyerahkan tanggung jawab ataupun tanggung jawab kepada operator. Tolong dong unduhkan akun belajar.id saya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Bapak dan Ibu kolaborasi dengan operator, dan untuk mendapat informasi tersebut, Bapak dan Ibu bisa klik di bit.ly/aktifkan akun belajar. Saya coba ya Pak Arif. Boleh. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mengklik tautan tadi, kita akan diantarkan pada halaman seperti ini. Kalau Pak Arif lihat, ini ada berapa lembar Pak Arif? Cuma satu, Bu. Iya Bapak dan Ibu, cuma satu lembar. Gimana kita mau tahu tentang akun belajar.id? Nah, Bapak dan Ibu, perkenalkan, ini adalah HyperDocs. Ya, di HyperDocs ini tampilannya cuma cukup satu halaman. Namun di dalamnya jika kita buka itu ada segudang informasi yang bisa Bapak Ibu temukan. Contohnya bagaimana? Nah, perhatikan di sini sudah ada beberapa laci ya, Pak Arif. Nah, beberapa laci ya. Laci kotak-kotak seperti ini. Kita coba, misalnya Bapak dan Ibu belum dapat akun ID nih. Lalu gimana sih cara aktivasi akun pembelajaran tersebut? Nah, Bapak Ibu lihat laci yang pertama. Di sini ada tulisannya baca informasi di www.belajar.id. Nah, kalau kita lihat di sini warnanya berwarna biru. Jadi kita klik saja Bapak dan Ibu. Otomatis dia akan mencarikan jalan agar kita mengetahui. Kita tes ya Pak Arif? Boleh. 1, 2, 3. Oke, nah ini dia Pak Arif. Nah, yang cuma satu baris tadi Pak Arif akan muncul seperti ini. Wah, ini tentang akun pembelajaran, kemudian ada webinarnya, kemudian ada video pengenalan akun pembelajaran. Nah, kemudian cara mendapatkan akun. Nah, Bapak dan Ibu beserta operator bisa explore secara bersama-sama dengan membaca di link ini.
Ya, jadi ini untuk siswa, guru, tenaga kependidikan. Bagaimana sih? Silahkan Ibu Bapak baca ya. Kemudian ada jika Bapak dan Ibu butuh penjelasan lebih lanjut, itu bisa lihat di video petunjuknya juga sudah ada ditampilkan Pak Arif. Oke. Ya, ini untuk operator juga bisa. Nah, jadi Bapak dan Ibu tinggal baca saja ya. Nah, ini baru laci yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa pergi ke laci kedua. Nah, di sini ada operator bagaimana mengakses di Dapodik, kemudian akun tidak ada atau tidak lengkap, bagaimana. Jadi Bapak itu bisa baca sendiri ya. Di sini ada akunnya sudah dapat, namun passwordnya tidak ada. Nah, kalau mengalami masalah seperti ini, apa yang kita akan lakukan? Nah, di sini sudah ada solusi ataupun saran yang ditawarkan oleh pihak Repo ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa ini memang perlu kita kolaborasi dengan operator. Nah, yang paling saya suka ini Pak Arif. Yang mana, Bu? Ini pertanyaan lanjutan. Ini memang saya merasa terbantu sekali dengan yang ini. Nah, Bapak dan Ibu lihat laci yang ke-11 ini ada pertanyaan lanjutan. Kita klik yang berwarna biru, Pak. Maka yang akan tampil adalah, nah ini Pak Arif. Kelihatan kan Pak Arif? Ya. Ya, ini adalah FAQ atau frequently asked question. Artinya apa sih pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan oleh guru, siswa maupun admin. Jadi ini memang berbasis pada masalah yang memang dihadapi oleh operator ketika mengunduh ataupun mengaktifasi akun belajar.id Pak Arif. Ya. Di sini ada sederet pertanyaan yang bisa Bapak Ibu baca dan cari sesuai dengan kendala yang sedang Ibu Bapak alami di lapangan. Ya, contoh, nah ini banyak sekali pertanyaannya Pak Arif, entah sampai berapa ini. Nah, kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, misalnya ini ada di pertanyaan ke-12, guru lupa password. Nah, lalu apa solusinya? Kita tidak perlu panik ya Bapak dan Ibu, ataupun mungkin pergi ke marah-marah, ataupun ke dinas, ataupun bagaimana. Cukup sini saja Bapak Ibu. Ya, ikuti langkah-langkah yang telah disarankan. Misalnya, ketika guru lupa password, guru melapor ke operator sekolah. Jadi nggak perlu pergi kemana-mana Pak Arif, cukup datangi operator sekolah. Kemudian operator sekolah, ya, yang bertanggung jawab itu dia akan berusaha untuk mendapatkan password itu melalui admin.google.com. Ya, jadi seperti itu. Ada masalah dan ada solusinya Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah dimudahkan oleh pihak Repo agar Bapak dan Ibu bisa menghadapi ataupun mencari solusi. Bagaimana sih supaya kami pengen punya akun belajar.id, tapi gimana sih? Nah, ini caranya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu cukup kunjungi Bitly yang tadi, bit.ly/aktifkan akun belajar. Ya, ini banyak pertanyaannya banyak Pak Arif. Iya, tidak dapat saya ucapkan satu-satu. Ya, nggak apa-apa, biar nanti bisa sendiri Bu. Iya, baca sendiri ya. Ini. Nah, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga perlu apresiasi kepada para operator ya Pak Arif, yang saya kira ini sebagai ujung tombak ya untuk aktivasi akun belajar ini. Kan Bapak Ibu operator ini yang menerima keluhan kita, menerima keluhan siswa, kemudian aduh gimana nih solusinya. Jadi Bapak Ibu yang menjabat sebagai operator itu jangan khawatir ya, jangan panik. Kunjungi aja Bitly ini, ya, Hyperdocs ini. Di situ Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi lengkap bagaimana menghadapi masalah yang Bapak Ibu temukan. Oke, jadi dalam satu tempat ini segala sesuatu berkaitan akun belajar ini semua ada di sini ya Bu ya? Iya, informasinya. Oke, mungkin kata-kata penutup dari sesi materi ini dari Ibu silakan. Oke, iya. Untuk penutup Pak, saya mau mengutip seorang cendekiawan Muslim yang hidup 1400 tahun yang lalu. Oh. Iya, ini masalah tentang pendidikan anak.
Nah, apa sih kata-katanya? Dan menurut saya ini kata-kata beliau itu sangat fenomenal, Bapak dan Ibu. Kenapa fenomenal? Karena bayangkan orang yang hidup 1400 tahun yang lalu bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi di masa depan. Apa sih ungkapan ataupun kata-kata mutiara dari beliau? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu siapa cendekiawan yang saya maksud, karena ini masalahnya tentang pendidikan anak, Pak Arif. Apa tuh Ibu? Oke, baik, saya akan share. Iya, nah ini Pak Arif, dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya. Dan sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Bapak dan Ibu, tolong resapi kata-kata ini. Ketika kita masih anak-anak, bagaimana dunia kita? Kemudian ketika anak-anak sekarang, bagaimana dunia mereka? Dunia sekarang, kalau kita mau introspeksi, ini adalah dunia yang serba digital. Itu kan Pak Arif? Betul. Lalu gaya mengajarnya bukan gaya mengajar tradisional seperti kemarin kita waktu diajar ya Pak Arif. Kan kalau kita dulu pakai kapur, ya kan Pak Arif? Ya, kemudian kalau yang lebih tua dari kita lagi tuh saya diceritakan bahwa itu pakai pakai apa ya? Itu jadi pelajaran hari itu tuh harus diingat di kepala karena jika di besok itu sudah hilang, Pak Arif. Nah, anak-anak kita, Bapak dan Ibu, itu zamannya sudah beda. Kita jangan ketinggalan zaman, ya. Jadi sekarang sudah serba teknologi. Ya, Bapak dan Ibu, serba teknologi, anak-anak kita perlu kita bimbing, perlu kita awasi dalam penggunaan teknologi ini, Bapak dan Ibu. Oke, inspiratif sekali, menjadi motivasi buat Bapak Ibu guru semua dalam mengikuti pelatihan akun belajar ini. Baik, Ibu Fitriati, terima kasih sekali. Salam dari kami buat rekan-rekan di Kalimantan Selatan. Ya. Baik, Bapak Ibu guru peserta pelatihan akun belajar ID, demikian perbedaan antara akun belajar ID dengan akun biasa. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu sudah punya akun belajar ID dan kalau sudah punya akun belajar ID, aktifkan dan manfaatkan sebagai. Mari kita sekarang beralih ke akun belajar ID. Sudah mulai di level Bapak Ibu masing-masing, segera rubah akun biasanya menjadi akun belajar ID. Temukan fitur-fitur yang berbeda, fitur-fitur yang sangat bermanfaat dan menarik sekali di dalam pembelajaran kita. Untuk berikutnya nih di materi terakhir di sesi hari ini, materi sudah siap juga rekan kita Bapak Sada sama dari Kalimantan Selatan juga, cuma berbeda kabupaten. Pasar ini dari Kabupaten Tanah Laut ya, Kalimantan Selatan. Nah, di sini Bapak Sada akan menyampaikan materi yang tidak kalah menariknya juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh para trainer yang lainnya. Silakan Bapak Sada, tentang apa nih yang bisa menarik Bapak Ibu dan bisa dieksplor, dikembangkan oleh Bapak Ibu peserta pelatihan akun belajar ID ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Arif yang sudah memberikan saya wakil Pak Arif di sini. Memang kendalanya di Pulau Kalimantan ini berbeda-beda. Kalau Ibu Fitriati tadi arahnya lebih masuk ke arah gunung lagi. Kalau saya kebetulan di kota, alhamdulillah di kota. Jadi sangat berbeda, sangat berbeda. Harap maklum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sada Antani Muhammad Kristianto dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, hari ini saya akan sedikit mengulas tentang Google Drive. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit bercerita malam tadi Pak Arif. Ya. Malam tadi saya sudah otak-atik data peserta Pak Arif. Nah, tiba-tiba spreadsheet yang saya bukan spreadsheet, laptopnya itu hang Pak Arif.
Kenapa tuh Pak? Laptopnya hang. Iya. Saya nggak tahu juga. Kemudian saya cari cara-cara apapun, akhirnya dengan jalan terakhir saya matikan paksa. Nah, saya matikan paksa, setelah saya matikan paksa, kursornya hilang. Saya bingung padahal besok mau tampil. Bingung jadinya. Nah, kemudian alhamdulillah saya baru ingat ternyata data-data saya semua ini saya simpan di Google Drive. Ya. Nah, itu baru ingat. Nah, malam tadi baru ingat langsung. Mungkin ada kendala yang sama dari Bapak Ibu, bisa diceritakan di kolom chat masalah tentang penyimpanan data. Mungkin ada Bapak Ibu masalah penyimpanan data seperti apa? Banyak, kalau saya alami banyak Pak Sada, penyimpanan data. Kadang-kadang terbatas dari penyimpanannya itu. Iya, terbatas. Susah akses gitu. Iya. Kemudian saya pengalaman juga nyimpan file di flash disk. Saya kebetulan dulu pernah mengerjakan BOS. Saya cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana, cucuk sini. Ternyata ada virusnya. Saya hampir menangis itu. Hampir menangis karena kerjaan hampir 1 tahun di situ semua. Nah, ada di sini sudah ada ya penyimpanan penuh. Nah, mungkin ada yang lain lagi. Penyimpanan penuh. Ibu Amrina Rasyadah, penyimpanan penuh ya? Halo Pak Arif. Ya, silakan lanjut Pak Sada. Oh iya. Jadi gimana nih untuk mengatasi permasalahan tersebut nih? Contohnya kalau memori penuh ini harus bagaimana nih Pak dengan akun belajar ID? Iya, ternyata Kemendikbud itu telah meluncurkan bekerja sama dengan Revo, itu meluncurkan akun belajar ID Pak Arif. Nah, di dalamnya itu ternyata banyak sekali aplikasi yang murah, tapi tidak murahan Pak Arif. Sangat luar biasa. Tapi tidak murahan. Semuanya itu luar biasa. Salah satunya yaitu yang tadi sudah dibahas. Nah, di sini ada Pak Taufik Min. Memori terlalu kecil katanya. Nah, di akun belajar ini memorinya itu unlimited, Pak Arif. Wow. Izin share screen? Ya, silakan Pak Sada. Kita tunjukkan nih kepada rekan-rekan guru peserta pelatihan nih yang jadi menariknya di mengenai Drive ini apa nih Pak? Jadi Bapak Ibu peserta pelatihan akun belajar ID, Bapak Sada ini akan menyampaikan berkaitan segala sesuatu yang berkaitan dengan Google Drive. Memang di setiap akun, setiap email itu akan ada drive-nya, tapi sekarang akan disampaikan apa bedanya Google Drive yang menggunakan akun biasa dengan Google Drive yang menggunakan akun belajar ID. Nah, ini yang jadi menarik sebetulnya nih. Kenapa kita beralih ke akun belajar ID? Nah, ini salah satu, ada beberapa masalah. Sudah tampil ya Pak Arif? Ya. Yang pertama yaitu hard disk full. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengalaminya, pernah mengalami hard disk full. Ya, belum muncul kemudian, Pak. Akunnya sudah muncul? Belum Pak, belum. Jadi Bapak Ibu peserta, segala permasalahan yang Bapak Ibu rasakan, yang Bapak Ibu temui berkaitan dengan Drive, nah mungkin ini bisa jadi solusi nih untuk menggunakan akun belajar ID ini, ya, terutama untuk Google Drive. Ya. Gimana Pak? Sudah? Oke, ada Pak. Ya, sip.
Silakan Pak Sada, sudah muncul. Ya. Ya, ada masalah nih Banyak data. sekali masalah tentang penyimpanan data ya Pak. Yang pertama itu hard disk full. Pada hard disknya itu sudah berapa giga, tetap aja masih kurang. Kemudian atau password lupa. Dan kemudian ada perangkat rusak. Nah, ini semua di cover oleh akun belajar ID ini. Hard disk full, kalau di akun Bapak misalnya hack, aman. Akun belajar ini ID ini sangat aman, Pak. Sangat-sangat aman. Kemudian password lupa. Mungkin ada, kalau Bapak Ibu akun belajar ID-nya lupa password, bisa direset melalui admin akun belajar ID yang ada di sekolah Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian perangkat rusak. Nah, seperti malam tadi, perangkat lab saya sedikit bermasalah. Akhirnya saya pinjam laptop istri saya, tapi memakai akun belajar ID saya. Alhasil sampai sekarang masih bisa mengakses data-data yang sudah saya kerjakan. Kemudian apa itu Google Drive? Dalam pelajaran ini kita akan pelajari Google Drive. Fungsi dasarnya Google Drive memungkinkan Anda mengakses file dari mana saja. Jadi bisa diakses dari mana saja, Pak, di rumah, di kantor, dengan satu akun. Jadi untuk semua, satu akun untuk semua. Selanjutnya, Google Drive memberikan akses ke file Anda dari mana saja di dunia dan membantu Anda tetap teratur. Google Drive juga memungkinkan Anda secara aman berbagi file dengan orang lain. Caranya seperti apa? Caranya aplikasi Google Drive, jika belum unduh aplikasinya, Anda dapat unduh dari aplikasi App Store untuk perangkat Anda. Jadi sangat mudah untuk menggunakannya. Kelihatannya waktunya tinggal sedikit. Saya langsung saja praktek aja ya Pak ya. Lebih baik Pak, lebih bagus itu praktek Pak. Jadi biar Bapak Ibu juga nanti bisa mencoba di rumah masing-masing. Daripada saya membacakan. Nah, bagaimana cara mengakses Google Drive? Betul nih, awalnya kemana nih? Share screen lagi. Izin share screen lagi. Nah, silahkan bisa diakses Chrome. Akan dilihat di pojok kanan atas ini. Nah, ini kalau perbedaan kalau dilihat dari segi tampilannya sangat berbeda Pak Arif. Nah, kalau akun biasa itu domainnya seperti ini. Ini akun biasa saya, sada.mangun@gmail. Nah, ini domain akun biasa. Berbeda dengan domain akun belajar ID. Coba. Jadi itu tadi ada juga Bapak masih Ibu yang harus Bapak Ibu pastikan ini ya. Yang tadi. Ya. Kalau sudah seperti ini silahkan klik titik 9. Kemudian silahkan pilih drive. Nah, cara pertama seperti ini. Klik titik 9 ini. Kemudian klik drive. Ada cara yang kedua, yaitu silahkan di sini diklik saja langsung, misalnya drive, bisa juga. Tergantung gaya Bapak Ibu search-nya seperti apa. Jadi sama saja. Kita klik saja.
Nah, ini adalah tampilan akun biasa dengan Google Drive Belajar ID. Di sini ini terdapat tulisan belajar.id. Nah, kemudian perbedaan yang sangat luar biasa, perhatikan di sini kalau di akun biasa kapasitasnya itu hanya 5. Akun Belajar ID itu unlimited atau tidak terbatas. Ini yang sudah saya pakai tidak sampai 1 GB Pak Arif. Jadi masih sangat banyak. Kemudian di dalamnya itu kita bisa apa? Yang pertama yaitu bisa upload berbentuk file dan bagaimana caranya? Di kiri atas ini ada tanda panah dan ada tulisan baru, silahkan diklik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa upload folder, upload file, kemudian upload folder, kemudian di sini ada aplikasi yang nanti akan dibahas atau dikupas oleh trainer-trainer yang lain. Ini ada aplikasi Google Docs, ada spreadsheet, kemudian slide, kemudian Google Formulir. Misalnya saya buat folder saja. Di Google Drive semacam kode unlimited, tidak terbatas. Misalnya saya beri judul GWE 2, misalnya GWE 2. GWE batch 2 Indonesia. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, folder ini juga bisa dibagi dengan teman yang lain, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita lihat. Oh, maaf. Nah, selain bisa mengupload file-file tadi atau aplikasi tadi, kita bisa juga merapikan atau mempercantik folder-folder kita. Bisa memberi warna seperti ini. Nah, ya. Kemudian ada juga yang namanya drive bersama, Pak Arif. Oh. Kalau yang akun biasa tidak ada, Pak ya? Jadi drive bersama tidak ada, Pak. Tidak, Pak Arif, di sini drive bersama. Kalau di akun biasa tidak ada. Apa itu drive bersama? Itu Mohon maaf Bapak Ibu, di tempat saya sudah asar. Saya hentikan sebentar, tempat saya sudah mulai waktu asar, sholat asar. Kebetulan rumah dekat dengan musola.
Bentar Pak Arif, kita selesaikan adzan asar dulu. Oke. Mohon maaf, tempat di rumah saya dekat dengan musola, jadi saya berhenti sebentar. Ini ada satu pertanyaan, bisakah menghapus file atau folder yang sudah tersimpan di Google? Saya izin share screen, Pak Arif, satu aja. Ya, silakan. Dipraktekkan mungkin Pak ya, langsung ya. Ya. Nah, misalnya ini menghapus ya. Belum muncul, Pak. Oke, silakan. Muncul, Pak. Sudah, Pak. Muncul. Nah, misalnya saya punya file ini ya. Ini exam material. Bagaimana cara menghapusnya? Kita klik dulu exam material, kita klik kanan. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan banyak. Ada bagikan, kemudian dapatkan link, kemudian tampilkan lokasi folder, pindahkan, ini fungsinya pindahkan ke folder yang lain, kemudian karena ini saya beri bintang, otomatis munculnya hapus dari berbintang, kemudian ada opsi ganti nama, ubah warna, biar lebih menarik. Kalau untuk menghapus, kita tinggal klik hapus saja. Pindahkan ke sampah, exam material akan dihapus selamanya setelah 30 hari. Kolaborator akan kehilangan akses. Jadi, akan dihapus setelah 30 hari, Pak. Jadi, setelah 30 hari, akan permanen hilang. Nah, jadi sebelum 30 masih ada di folder sampah. Berikan kan Pak ya? Kalau sebelum 30 hari. Masih bisa. Masih bisa, Pak. Masih bisa. Iya, masih bisa di-restore. Jadi pada intinya Google Drive ini sangat apa ya, Pak? Sangat luar biasa. Dari segi keamanan sangat ini tadi sebenarnya saya ingin drive bersama, tapi waktunya memang sudah mendekati. Nggak apa-apa, jadi bersama. Saran. Ya. Nah, misalnya di sini kumpul apa? Foto GWE batch 2. Saya ulangi lagi ya, Pak ya. Nah. Sedikit klik ini drive bersama, kemudian buat buat baru foto GWE batch 2. Nah, ini drive bersama Pak Arif ini. Saya buka. Yeah. Ini apa ya, ruangan untuk bersama. Ruangan untuk bersama. Nah, belum ada anggota, kemudian kita klik saja di sini.
misalnya Bapak Ibu ingin mengumpulkan tugas-tugas berbentuk file atau foto-foto dari siswa-siswa, bisa lewat seperti ini. Atau mengumpulkan formulir, mengumpulkan docs, spreadsheet, semua bisa lewat ini, lewat bersama. Kemudian ini ada opsi kelola anggota, kirim email ke anggota, setelan drive bersama, ubah tema, warna, kemudian ganti nama, kemudian telusuri. Nah, kita lihat setelan drive bersama atau kelola itu sedikit saja. 6 menit lagi ya Pak ya. Ya Pak, jadi bisa diringkas mungkin. Ini kendala jaringan kan Pak ya, salah satu resiko virtual itu. Akun belajar ID ini. Nah ini aturan orang di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dapat tambahkan ke file. Ini boleh diklik, silakan. Kalau diklik otomatis di luar dari kementerian bisa akses. Kalau ini untuk menambahkan nah, misalnya kalau ini email-email yang saya ada di sini. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Namanya kendala sinyal. Terima kasih Pak Sada dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang telah berbagi materi tentang Google Drive untuk akun Belajar ID. Baik Bapak Ibu guru peserta pelatihan akun Belajar ID, tadi kita sudah menyimak tentang perbedaan akun Belajar ID dengan akun biasa, kemudian bagaimana menggunakan dan memanfaatkan Google Drive akun Belajar ID untuk mempermudah pekerjaan kita, dan tadi yang terakhirnya adalah bagaimana memanfaatkan Google Doc. Jadi setelah Bapak Ibu menerima materi pada hari ini, silakan pastikan bahwa Bapak Ibu mendapatkan akun Belajar ID, kemudian setelah mendapatkan, pastikan Bapak Ibu mengaktifkan akun Belajar ID, dan setelah aktif, pastikan Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi setelah dari sini, silakan Bapak Ibu mulai dibuka laptopnya, dirubah akunnya, segera beralih dari akun biasa ke akun Belajar ID, termasuk di perangkat Bapak Ibu yang lainnya, seperti HP, tablet, atau yang lainnya. Cuma biasanya kalau di HP, ketika Bapak Ibu mengaktifkan akun Belajar ID, biasanya meminta fitur keamanan, yaitu berupa pengunci pola di HP-nya, bisa berupa pola atau sandi. Nah, itu untuk fitur keamanan dari akun Belajar ID. Nah, kemudian Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu juga bisa mengeksplor lebih lanjut. Nanti Bapak Ibu setelah beralih ke akun Belajar ID bisa eksplor lagi. Nanti di drive-nya itu ada apa, di menu-menunya ada apa. Nanti silakan dicoba-coba, dieksplor lagi. Dan nanti para trainer akan membantu Bapak Ibu jika ada kendala selama Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID. Dan selama pelatihan ini silakan Bapak Ibu berinteraksi dengan para trainernya masing-masing, hubungi trainernya masing-masing. Segala apa yang Bapak Ibu alami atau rasakan ketika menggunakan Belajar ID, baik itu permasalahan, pengalaman, dan sebagainya. Jangan lupa juga nanti jika sudah ada daftar hadirnya, silakan Bapak Ibu klik daftar hadir. Kemudian Bapak Ibu juga yang belum bergabung ke Google Classroom-nya, silakan bergabung ke Classroom di kelasnya masing-masing setelah peraturannya mengundang. Nah, jika Bapak Ibu belum memiliki kelas, nanti bersabar saja karena di sini peserta sangat banyak Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Jadi mohon maaf, ya mungkin akan kita perbaharui lagi update datanya. Nah, jadi bersabar saja, nanti Bapak Ibu semua akan masuk ke kelasnya. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir, Bapak Ibu tetap akan kita dampingi. Ya, baik itu melalui Google Classroom, melalui Telegram maupun grup WA atau cara-cara lainnya. Nah, demikian untuk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sada, kemudian dari rekan-rekan saya yang lainnya juga. Semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat, bisa mencerahkan buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, kemudian untuk terakhir nih dari saya, sekali Bapak Ibu,
jangan pernah puas dengan apa yang disampaikan. Mari kita terus belajar. Mari kita keluar dari zona nyaman kita untuk bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan. Sampai berjumpa lagi di sesi materi kedua berikutnya yang akan diumumkan oleh para trainernya. Kalau berdasarkan jadwal itu sesi kedua itu hari Rabu pada pukul 13.00 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Salam sehat. Indonesia merdeka, pendidikan tetap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.